Halo, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Desiana R. Siregar dengan NPM 2018 14500 802. Saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Sosial. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen manajemen pendidikan, yaitu Bapak Anco. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dan di Singapura. Tapi sebelum itu, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam, yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan, dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi. Di sini kita akan membahas tentang pendidikan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, jenjang pendidikan di Indonesia ada 3. Yang pertama, pendidikan dasar, yaitu pendidikan awal selama 9 tahun, yaitu SD atau sekolah dasar selama 6 tahun, dan SMP atau sekolah menengah pertama selama 3 tahun. Dan yang kedua, ada pendidikan menengah, yaitu pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, seperti SMA atau sekolah menengah atas, MA atau madrasah aliyah, SMK atau sekolah menengah kejuruan, dan MAK atau madrasah aliyah kejuruan. Dan yang terakhir ada pendidikan tinggi, yaitu pendidikan menengah yang mencakup sarjana, magister, doktor, spesialis. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Di sini kita akan membahas tentang pendidikan yang ada di Singapura. Dunia mengenal Singapura sebagai salah satu negara Four Tigers of Asia. Pertumbuhan negara ini sangat cepat, khususnya dalam perekonomian, perdagangan, dan industri. Selain sebagai salah satu pusat keuangan terpenting Asia dan pusat penyulingan distribusi minyak utama dunia, Singapura juga merupakan pemasok utama komponen elektronik dan pemimpin dalam bidang pembuatan dan reparasi kapal. Negara yang pernah melarang penjualan dan konsumsi permen karet ini juga memiliki lebih dari 130 bank. Negara tetangga Indonesia ini adalah sebuah negara kota yang luasnya hanya sekitar 700 km kubik. Meskipun ukurannya termasuk mini, Singapura terletak di lokasi yang sangat strategis di salah satu titik persilangan dunia. Hal ini juga yang menjadikannya sebagai pelabuhan tersibuk di dunia, dengan lebih dari 600 jalur pelayaran. Pesatnya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara yang memiliki simbol singa
menjadikannya sebagai salah satu negara maju di kawasan Asia Tenggara. Di sini kita akan melihat bagan sistem pendidikan yang ada di Singapura. Sistem pendidikan di Singapura ada 6. Yang pertama, kindergarten atau taman kanak-kanak, yaitu pendidikan 3 tahun untuk anak-anak mulai umur 4-6 tahun. Dan yang kedua, ada primary education atau sekolah dasar, yaitu pendidikan selama 6 tahun. 4 tahun pendidikan dasar dari kelas 1 sampai kelas 4, dan 2 tahun masa orientasi dari kelas 5 sampai kelas 6. Yang ketiga ada secondary education, yaitu SMP dan SMA, yaitu pendidikan kursus dengan masa tempuh 4-5 tahun, dengan pilihan spesial, ekspres, normal akademi, dan normal teknikal. Dan yang keempat, ada pre-university education, atau pendidikan pra-universitas, yaitu pendidikan 2 tahun untuk menempuh ujian GCA level. Dan yang kelima ada politeknik, yaitu misi untuk melatih para profesional level untuk mendukung pembangunan ekonomi dan teknologi. Dan yang terakhir ada Singapura Universitas, yaitu misi untuk mempersiapkan para siswa untuk masuk ke dunia kerja. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan jenjang pendidikan yang ada di Indonesia dan di Singapura. Perbedaannya ada 3. Yang pertama, pendidikan dasar. Di Indonesia pendidikan dasar 9 tahun, sedangkan di Singapura pendidikan dasarnya hanya 6 tahun. Yang kedua, ada jenjang pendidikan menengah. Indonesia jenjang pendidikan menengah 3 tahun, sedangkan Singapura jenjang pendidikan menengah 4-5 tahun. Dan yang ketiga, ada pendidikan pra-universitas atau junior college. Indonesia tidak terdapat jenjang pra-universitas, sedangkan di Singapura terdapat jenjang pendidikan pra-universitas. Di sini kita akan melihat perbedaan ujian di Indonesia dan di Singapura. Di Singapura, pada saat akhir primary atau grade 6, siswa di Singapura akan menghadapi PSLE atau Primary School Leaving Examination. Merujuk pada situs resmi Badan Ujian dan Penilaian Singapura, PSLE merupakan sebuah ujian tahunan yang diselenggarakan untuk siswa primary yang akan melanjutkan ke jenjang secondary. Tidak ada batas kelulusan, dalam arti semua siswa pasti lulus. Hanya saja, PSLE juga merupakan tes penempatan di mana siswa akan dibedakan menjadi 3 golongan berdasarkan nilai tes mereka, yaitu ekspres, spesial, dan normal. Ekspres dan spesial akan mengikuti ordinary test di kelas 4 secondary, sedangkan normal akademik dan normal teknikal akan mengambil ujian di tahun kelima. Secara umum, ekspres dan spesial akan mengikuti GCEO di tahun keempat, sedang di saat yang sama, normal akan mengikuti GCEN. Normal bisa mengikuti GCEO di tahun kelima. Nilai GCEO akan menentukan untuk ke jenjang berikutnya, yaitu pre-college atau persiapan universitas. Sedang untuk siswa normal teknikal akan masuk ke program pelatihan dengan subjek skill yang lebih spesifik. Sedangkan di Indonesia, pernah menikmati sebuah kestabilan di mana ujian dilangsungkan hanya di kelas 6 SD, 3 SMP, dan 3 SMA, yang masing-masing tidak menentukan kelulusan, namun menentukan sekolah mana mereka akan melanjutkan pendidikannya. Di sini, kita akan melihat permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia dan di Singapura. Di Indonesia, permasalahan pendidikan ada berbagai macam, seperti kompetensi guru, kestabilan politik, isu intoleransi dan bullying di sekolah, infrastruktur, latar belakang yang sangat beragam, kesenjangan gaji guru PNS dan non-PNS,
guru ikut terlibat politik praktis, dan yang terakhir, kurikulum yang rutin berubah. Sedangkan di Singapura, permasalahan pendidikan hanya satu, yaitu tekanan yang luar biasa yang dirasakan para siswa untuk bisa lulus tes dengan nilai sempurna. Ini merupakan alasan bagi banyaknya kasus bunuh diri dan depresi di kalangan para siswa. Baiklah teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.